Oke, lanjut. Oke. Jadi apa itu analisa teknikal? Data analisa teknikal itu yang pertama, dia merupakan data historis berupa grafik. Ingat tuh, historis. Artinya analisa teknikal itu merupakan analisis berdasarkan sejarah yang diaplikatifkan, didimensikan dalam bentuk grafik. Kayak gitu. Yang kedua, history repeat itself. Artinya sejarah yang berulang. Itulah kenapa banyak analisis yang bermunculan bahwa ada yang namanya tren 10 tahun, ada yang namanya tren 5 tahun, ada yang namanya tren 1 tahun, kayak gitu. Tren 10 tahun apa? Contoh 98, terus 2008, harus 2018, kayak gitu. Terus tren yang apa namanya? Yang tahunan apa? Contoh yang tahunan, sell on May and buy on Santa Claus Rally atau akhir tahun. Itu. Jadi itu adalah sejarah yang berulang. Siapa yang menciptakan itu semua? Salah satunya adalah gajah. Kita dibentuk persepsinya oleh si gajah, ya seperti itu. Ada histori yang berulang kayak gitu. Dan itu diamini oleh semua investor atau semua pelaku pasar modal saham di Indonesia. Makanya itu terjadi kayak gitu. Yang ketiga, perilaku manusia dalam menghadapi situasi serupa, cenderung sama dan berulang. Nah, perilaku manusia ini secara umum terbagi menjadi dua, yaitu fear and greedy. Fear adalah ketakutan dan greedy adalah kerakusan. Dua prinsip inilah yang digunakan oleh seorang gajah untuk memanipulatif pikiran manusia atau dalam pikiran investor atau pikiran trader dalam menentukan suatu keputusan buy or sell kayak gitu. Di mana mereka membentuk kalau misalkan fear yang terbentuk atau ketakutan yang dibentuk, bagaimana caranya? Pasar lagi downtrend. Pasar lagi downtrend atau pasar lagi mengalami tren turun seperti saat ini, itu biasanya banyak sekali pelaku pasar modal atau dalam hal ini investor domestik maupun asing itu keluar. Berbeda halnya saat pelaku pasar modal ini lagi namanya optimis. Itu dengan pasarin optimis, maka cenderung harga itu naik. Nah, hal inilah yang dimanfaatkan gitu atau greedy. Makanya biasanya kenapa akhir tahun atau yang kita sebut window dressing ataupun Santa Claus Rally itu sama aja. Itu dibentuk tuh karena optimisme menghadapi tahun depan itu bakal lebih baik. Dengan optimisme itu, maka situasi serupa tuh, harga makan naik. Berbeda halnya pada saat pertengahan tahun kayak gitu. Itulah analisa teknikal. Terus yang keempat, perilaku yang sama membentuk pola. Perilaku-perilaku yang sama ini yang diamini oleh dari Sabang sampai Merauke investor yang ada di Indonesia ataupun trader yang ada di Indonesia, inilah yang membentuk pola yang sama. Tadi, fear akan membentuk harga saham turun dan greedy akan membentuk saham naik kayak gitu. Sebelumnya kita harus kenal dulu jenis-jenis trader ya. Yang pertama day trader. Untuk day trader ini artinya atau day trader ini sebutannya bahasa lainnya scalping atau copet. Itu seorang yang melakukan transaksi jual beli dalam waktu biasanya kurang dari 1 hari atau 1 hari full. Bisa 1 menit, 1 detik, ataupun 1 jam, atau beberapa jam. Yang penting dalam 1 hari itu day trader. Biasanya profit yang didapat itu adalah 2-5%. Karena prinsip yang digunakan oleh day trader itu adalah hit and run. Kayak gitu. Yang kedua adalah swing trader. Swing trader adalah di mana seorang investor melakukan transaksi jual beli itu lebih dari 1 hari dan time frame-nya biasanya kurang dari 1 tahun. Jadi lebih dari 1 hari dan kurang dari 1 tahun itu disebut seorang swing trader. Itu berbeda-beda. Pasti banyak teman-teman nemuin pengertian yang berbeda dari swing trader. Tapi
biasanya atau umumnya swing trader itu seperti ini. Di mana dia kalau udah profit sekitar 5-15%, itu dia bakal out, mencari yang lain. Ya gitu. Ini tergantung kondisi pasar. Kalau kondisi pasarnya lagi naik, dia bisa semaksimal mungkin 15%. Tapi kalau kondisi pasar kayak gini, di mana 2 minggu sekali IHSG baru hijau, itu biasanya dia sekitar 5% udah out. Kayak gitu. Yang ketiga adalah trend follower. Biasanya profit di atas 30%, hanya pada saat pasar saham sedang mengalami tren naik. Ya gitu. Dan keempat sebenarnya ada lagi, yaitu long trader. Walaupun banyak yang nggak setuju kalau sebutannya investor itu ada trader, atau long trader, atau long investor, long trader itu sama. Kenapa sama? Karena pada satu titik dia akan melakukan transaksi beli, dan pada satu titik entah itu 5, 10, 15 tahun kemudian dia akan melakukan transaksi jual. Nah, itulah disebut trader. Trader itu biar bahasa kerennya aja, bahasa kitanya pedagang lah, kayak gitu. Nah, di sini ada catatan khusus nih. Untuk seorang trader, khususnya day trader, swing trader maupun trend follower, adalah mengenai time frame waktu. Semakin kecil time frame waktu atau semakin kecil rentang waktu, resiko semakin besar. Itu yang harus dipahami. Gak ada orang di belahan bumi manapun bisa dicari tokoh-tokoh besar trader itu nggak bakal dia sukses dengan menggunakan time frame yang pendek. Biasanya umumnya dia menggunakan swing trader, di mana time frame-nya yang lebih panjang. Adapun setidaknya, mumpun ada 1-2 ketika yang day trader dia hit, langsung run, itu langsung untung besar, itu hanya beberapa, dan itu hanya berdasarkan pengalaman juga. Artinya dia udah mempunyai senjata-senjata yang lengkap untuk kegagalan analisisnya itu kecil, kayak gitu. Menekan minimum risiko. Itu makanya time frame ini penting, baik time frame dalam hal kita trading atau time frame dalam hal kita experience dalam melakukan transaksi jual beli itu sendiri. Kenapa sih analisis teknikal itu penting? Nah, ini yang harus kita pahami. Dulu, mungkin analisa teknikal itu penting, sangat-sangat penting. Karena ya dulu itu nggak secanggih sekarang ya. Nggak secanggih sekarang. Dulu itu kita mungkin zaman-zaman dulu belum ada pager, sekarang udah ada pager. Dari pager ke telepon monoponik atau poliponik, kita nggak bisa nih memantau market setiap saat. Artinya kita nggak bisa melakukan transaksi jual beli, menggambar segala macam dalam detik yang sama atau analis sebelumnya dalam detik yang sama, menit yang sama. Jadi hit and run itu kecil kemungkinan. Makanya dulu itu lebih menggunakan swing trading kayak gitu. Selain itu juga dulu itu belum ada yang namanya Dulu itu belum ada yang namanya kecanggihan informasi. Artinya, misalkan ada suatu kejadian yang terjadi saat ini, detik ini, di belahan, misalkan di Palembang, itu tiba-tiba kita dapat informasinya di Solo nih. Wih, itu 5 detik kemudian. Wih, di Palembang nih, ada Justin Bieber datang ke Palembang. Itu langsung tuh, 5 detik. Artinya percepatan informasi itu sangat-sangat cepat di zaman sekarang. Berbeda zaman dulu. Zaman dulu apa yang terjadi di Indonesia belum tentu di Amerika itu tahu. Kayak gitu. Nah, kenapa? Karena inilah yang nantinya dimanfaatkan oleh si gajah dalam membentuk stigma, fear and greedy. Fear and greedy ini yang membentuk akhirnya permintaan dan penawaran atau supply and demand pada saat transaksi jual beli itu terjadi kayak gitu. Berbeda halnya sekarang nih, tadi udah Android, zamannya Android di tahun 2010 ke atas, itu dalam hitungan detik menit kita udah bisa melakukan transaksi jual dan beli. Enggak kayak zaman dulu. Itulah kenapa analisis teknikal itu penting. Penting kenapa? Untuk menentukan kapan beli, kapan jual. Itu ingat ya, kita garis bawahi. Analisis teknikal hanya digunakan atau diperuntukkan untuk menentukan titik beli dan titik jual. Mungkin ada dari sebagian dari seorang ahli teknikalis sejati yang nggak setuju tentang itu.
Walaupun ahli fundamentalis juga banyak yang nggak setuju tentang itu. Tapi di sini kita harus apa namanya? Open minded lah. Open minded dalam arti jangan pernah melihat suatu apa namanya? Suatu masalah atau suatu kejadian hanya menggunakan satu stigma atau melihat hanya satu jendela. Tapi kita harus melihat dari beberapa jendela, beberapa stigma, beberapa paham. Atau kata Bapak Menteri kita Nadiem Makarim itu kita harus apa namanya? Multidisiplin ilmu lah, multidisiplin. Artinya jangan pernah yaudah mau teknikal aja atau mau fundamental aja, jangan. Kalau kita cuma fokus ke itu, profit yang harusnya kita dapat bisa 80%, ya kita cuma bisa dapat 30%, 40%. Jadi nggak bisa maksimum profit yang didapat kayak gitu. Gimana cara maksimum profit yang didapat? Lengkapi semua senjata sebanyak mungkin, baik itu fundamental, teknikal, money flow analysis atau bandarmologi, apapun itu dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, dari analisa teknikal itu sendiri ada beberapa konsep. Tadi ada pengertian, sekarang konsep. Yang pertama, follow the smart money. Follow si gajah, follow si bandar. Yaitu analisa teknikal mengikuti tren yang sedang terjadi di pasar. Analisa teknikal mempercayai bahwa pasar bergerak dalam tren tertentu dan tren ini akan bergerak terus hingga terjadi perubahan permintaan dan penawaran. Ingat ini ya, harga pasar yang terbentuk saat market buka yang terjadi setiap hari itu disebabkan oleh perubahan permintaan dan penawaran, supply and demand, bid and offer. Siapa yang membentuk permintaan penawaran itu pertama kali? Adalah si gajah, adalah smart money ini. Kenapa? Karena ya mungkin yang basicnya ekonomi tahu, semakin banyak permintaan yang masuk, harga akan dikerek, harga akan naik. Saat banyak yang jual atau saat yang banyak yang nawar, harga akan tren turun. Itu. Dari itulah terbentuk harga pasar atau equilibrium. Nah, dari prinsip inilah yang digunakan oleh seorang analisa teknikal dalam hal ini follow the smart money. Itulah fungsinya. Dari mana follow the smart money? Salah satu indikatornya ada di money flow index, terus money flow index, terus bisa ngelihat dari volume kayak gitu. Atau foreign outflow ada juga. Jadi ada macam-macam cara kayak gitu. Terus konsep yang kedua adalah kontrarian. Kontrarian acap kali tanpa melihat dasar fundamental suatu perusahaan, pengguna teknikal analisis melakukan trading pada saham yang dianggap bagus secara teknikal. Biasanya ini adalah seorang day trading atau day trader. Seorang day trader ini biasanya dia seorang kontrarian. Dia nggak peduli fundamentalnya bagus atau jelek. Yang penting indikator-indikator yang menurut paham dia benar itu mendukung. Saat mereka mendukung, dia hit and run. Itu lari. Prinsipnya, hit and run. Itu seorang kontrarian. Berbeda halnya kalau seorang swing trading maupun long trading atau long trader. Itu biasanya dia menggunakan prinsip komposisi fundamentalnya itu ada. Kayak gitu. Kenapa? Untuk berjaga-jaga kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Seperti kasus, misalkan kayak Garuda kemarin, kasus yang terjadi di Waskita kemarin, kasus yang terjadi di Aisyah kemarin. Jadi ada beberapa kasus yang terjadi kemarin. Nah itu biar itu membuat kenyamanan, itu maka fundamental itu harus ada bagi seorang swing trader, long trader ataupun sebagai momentum trader. Prinsip yang ketiga yaitu price discount everything. Maksudnya, analis fundamental mungkin kita ketahui bahwa harga akan dipengaruhi berita-berita dari laporan keuangan, nilai penjualan, harga komoditi yang dihasilkan, dan lain sebagainya. Namun, seorang ahli teknikalis mempercayai bahwa harga akan mendiskon itu semua. Acap kali bergerak melewati harga teoritis secara fundamental, bisa naik atau turun. Contoh yang terjadi saat ini aja real. Di mana fundamental
perusahaan mungkin nggak ada yang nggak masalah. Contoh yang nggak ada masalah, misalkan contoh yang terjadi sama Unilever. Ini disclaimer is on, ini kita contoh contoh Unilever, di mana di akhir April atau pertengahan April itu Unilever tiba-tiba dari 8.000 setelah dia stock split itu turun menjadi 5.400-an kalau nggak salah. 5.000 tanpa sebab apapun harga itu turun. Nah, itu maksud dari price discount everything. Kayak gitu. Artinya tanpa ada berita apapun, terkadang technical bisa melihat atau mempercayai harga itu bisa mendiskon apapun. Itulah kenapa kadang ada bentrok pemahaman antara seorang fundamentalis dan teknikal. Di mana fundamentalis itu, oh ini terbentuk nih, harga turun disebabkan oleh kinerja perusahaan yang jelek. Tapi seorang teknikalis, enggak juga kayak gitu. Jadi mereka punya paham yang sendiri masing-masing. Tapi bukan itu yang diambil. Yang harus kita ambil adalah linearnya. Ambil baiknya dari seorang ahli fundamentalis dan ambil baiknya dari seorang ahli teknikalis. Kayak gitu. Selanjutnya konsepnya yaitu fluctuates in trends. Saham atau komoditi biasanya akan bergerak dalam suatu tren tertentu. Kalau trennya naik, biasanya semua rata-rata ISG lah contohnya. ISG lagi turun, biasanya rata-rata semua saham di Indonesia itu mengalami penurunan. Saat ISG mengalami kenaikan, hampir rata-rata semua saham di Indonesia atau di Bursa Efek itu mengalami kenaikan kayak gitu. Terus tadi diulangi lagi, history repeat itself. Seorang ahli teknikalis mempercayai bahwa sejarah akan berulang. Maksudnya jika harga suatu saham dengan pola tertentu terjadi, maka di kemudian hari pola seperti itu dapat terjadi. Itu berdasarkan psikologi dari manusia, pada dasarnya sama dalam mengantisipasi keadaan pasar. Artinya, saat suatu saham itu sudah mengalami puncak kenaikan, maka suatu titik dia akan mengalami penurunan. Saat dia sudah mengalami penurunan, maka suatu titik dia akan mengalami kenaikan kembali. Itulah history repeat itself. Lanjut. Secara umum, analisis teknikal itu dibagi menjadi dua, yaitu analisis klasik atau konservatif atau konvensional. Yang kedua adalah analisis modern atau mechanical. Analisis klasik ini mempelajari dua, line studies dan chart patterns. Disinilah yang orang mempelajari mengenai wave, di sini oranglah mempelajari mengenai namanya tarik menggaris support dan resisten secara manual. Disinilah yang diajari bentuk-bentuk candle, bentuk-bentuk pattern. Nah, itu di sini. Kenapa? Itu zaman dahulu banget. Sebelum yang namanya teknologi belum canggih. Terus seiring perkembangannya zaman terbentuklah analisis modern. Analisis modern itu secara prinsip ada 3, yaitu trend following indicator. Yang kedua oscillator indikator, yang ketiga miscellaneous indikator. Atau secara umum analisis teknikal ini ada paham ilmunya. Dari mulai tadi pengertian udah kita jelasin mengenai konsep. Terus ada teori Dow Jones, yang ketiga candlestick, yang keempat candle, yang kelima trend, yang keenam support resisten, ketujuh indikator, kedelapan chart patterns. Nah, ini banyak nih. Jadi analisa teknikal itu bukan cuma, oke, aku pengen fokus aja misalkan ke candle. Nggak bisa kayak gitu. Seorang analisa teknikalis harus mempelajari ini semua. Bingkai besar dari ini bingkai besar analisa teknikalis ya. Ini bingkai besar. Jangan menutup mata mengenai ini semua kayak gitu. Tapi nggak mungkin kan di kita terangkan hari ini, mungkin di next time mengenai aplikasi lain. Di sini kita fokus mengenai namanya prinsip dari yang namanya indikator dan teori Dow Jones. Di mana awal dari teori Dow Jones yang diaplikatifkan ke dalam indikator. Salah satu indikatornya yaitu adalah moving average. Nah, ini teori Dow Jones. Mungkin bisa teman-teman cari mengenai teori Dow Jones, ada beberapa prinsip dari teori Dow Jones, tapi secara umum ada 3 dalam hal pergerakan dari pasar. Yaitu
Garis hijau bisa teman-teman lihat adalah tren jangka panjang atau primary line. Terus warna biru itu adalah tren jangka pendek atau secondary lines. Terus yang garis putus-putus itu adalah tren jangka atau Biarlah. Ya. halo, bisa dimatiin dulu, di mute dulu suaranya yang belum. aja. Oke, dilanjut. Terima kasih. Oke, dilanjut. Lagi baca apa aja diulokan. Oke, dilanjut. Kalau teman-teman perhatiin dari teori Dow Jones yang salah satu ini, prinsip ini mirip dengan moving average. Kalau yang teman-teman udah melakukan trading, ini mirip dengan moving average. Kenapa? Karena moving average itu sebenarnya prinsipnya dari teori Dow Jones. Ada major trend, ada secondary trend, ada minor trend. Nah, ketiga prinsip ini nih. Ingat ya, major trend, secondary trend, dan minor trend. Kayak gitu. Dan moving average menggunakan prinsip ini. Kayak gitu, teori Dow Jones. Oke, tadi bagian-bagian tren. Major trend. Major trend tadi warna hijau. Merupakan tren besar atau tren utama. Biasanya pada time frame yang sangat panjang. Kalau di moving average itu biasanya ngasih temen dengar-dengar istilah MA200, MA100. Pernah nggak dengar-dengar? Kalau pernah teman-teman pernah dengar, itu artinya itu adalah major trend. Tren besarnya. Di mana dia pengen melihat, jadi MA200 itu artinya pergerakan rata-rata harian emiten tersebut dalam 200 hari ke belakang. Itu menggambarkan kemungkinan 200 hari ke depan bakal seperti itu juga, kayak gitu. Itu, jadi major trend itu kayak gitu. Secondary trend. Secondary trend merupakan bagian dari major trend yang terdapat pada time frame yang lebih pendek. Kalau secondary trend ini biasanya apa ya bisa dibilang? Secondary trend ini kalau teman-teman biasa dengar MA90, MA60, MA30 itu biasanya adalah secondary trend. Dia biasanya major trendnya itu lebih pendek, di mana dia sebelum kuartal 1 itu keluar. Bukan sebelum kuartal 1, sebelum laporan kuartal itu keluar. Itu biasanya secondary trend. Prinsip dari secondary trend itu di situ. Artinya udah sejarah senjata dini kalau misalkan fundamentalnya jelek, secondary trend ini ditandakan dengan secondary trend. Yang ketiga, minor trend. Minor trend merupakan tren terkecil yang menjadi bagian dari secondary trend. Biasanya terdapat pada time frame yang sangat pendek. Kalau teman-teman bisa dengar MA2, MA5, MA7, MA9, dan sebagainya, nah itu minor trend tuh. Jadi yang bisa dimodif-modif itu adalah minor trend. Berbeda dengan major trend dan secondary trend, biasanya ini apa ya? Udah kelok itu indikatornya atau time frame-nya. Berbeda dengan minor trend itu bervariatif nih. Tergantung apa? Tergantung yang namanya profil resiko dari teman-teman semua. Kayak gitu. Nah, ini yang maksud tadi teori Dow Jones. Major trend, secondary trend, dan minor trend. Di sini major trend itu 100 MA. Jadi SMA itu panjangan dari simple moving average atau moving average sama aja. Jadi di sini major trendnya itu atau major lines itu berwarna hijau. Terus apa lagi tuh? Secondary trend atau secondary line itu berwarna merah dan minor trend atau minor line itu berwarna biru. Nah, gimana cara baca ini? Kan banyak yang belum gitu ngerti baca ya. Jadi bacanya gini. Bisa dilihat itu ada warna hijau, long entry, long entry. Long entry, long entry. Ya. Long entry artinya titik masuk yang panjang. Kayak gitu. Gimana cara titik masuk yang panjang? Saat secondary trend memotong major trend dari bawah ke atas.
itu disebut long entry atau sebutannya golden cross atau itu titik terbaik untuk membeli. Berbeda halnya kalau golden dead cross itu adalah saat secondary trend memotong dari dari atas ke bawah. Itu disebut golden dead cross atau titik terbaik untuk jual. Gitu. Jadi seorang swing trading bakal melihat perpotongan secondary dan major. Bukan perpotongan antara minor dan secondary. Berbeda halnya seorang day trader itu terkadang melihat perpotongan antara minor trend atau minor line dengan secondary line kayak gitu. Jadi akan berbeda-beda penggunaan dan prinsipnya. Tapi di sini arti tadi 13 simple moving average artinya pergerakan rata-rata harian emiten A, emiten A 13 hari ke belakang. Kayak gitu. Artinya dalam hal ini 13 hari itu 2 minggu. Pergerakan selama 2 minggu. Gitu, mencerminkan. 26 berarti 26 ke belakang, 100 adalah 100 ke belakang. Kan history repeat itself kayak gitu. Nah, cuma yang jadi note teman-teman semua itu pengertian dari fungsi-fungsi ini ya. Maksud dari 13 moving average memang secara harfiah pengertiannya tadi rata-rata pergerakan harian 13 hari ke belakang kayak gitu. Cuma maksud dari sini artinya dalam waktu 13 hari itu seminimal-minimalnya sudah take profit atau sudah hit and run itu 13 hari. Kalau 26 hari semaksimal-maksimalnya udah nggak punya lagi tuh emiten kayak gitu. Itu maksud pengertian ya antara minor trend dan secondary itu berbeda. Minor trend tadi seminimal-minimalnya 13 hari harus sudah take profit. Kalau misalkan buruk-buruknya 26 hari itu harus benar-benar nggak punya lagi itu emiten kayak gitu. Itu pengertian dari angka-angka itu. Lanjut. Nah, apa sih fungsi dari moving average? Fungsi dari moving average itu ada 3. Pertama, mengidentifikasi tren harga saham. Yang kedua, mengetahui pembalikan arah tren. Yang ketiga, menentukan support level and resistance. Nih, yang pertama, mengetahui pembalikan arah tren. Dari mana mengetahui pembalikan arah tren? Itu tadi dari major trend dan secondary trend. Saat major trend, saat secondary trend memotong dari atas ke bawah, lihat yang dilingkarin hijau. Saat secondary trend yang warna biru memotong dari atas ke bawah, memotong major trend. Nah, ini adalah pembalikan arah tren, yaitu tren turun, kayak gitu. Berbeda halnya kalau dari bawah ke atas, itu disebut pembalikan arah tren naik, kayak gitu. Atau disebutannya golden cross, ini golden dead cross, ini golden cross, kayak gitu. Jadi ada sebutan-sebutannya kalau istilah sahamnya. Tapi secara sederhananya titik terbaik untuk jual, titik terbaik untuk beli. Golden cross, golden dead cross. Yang kedua, menentukan support resisten. Biasanya umumnya untuk perusahaan-perusahaan yang jarang banget koreksi, contoh kayak emiten BBCA yang hijau naik terus kemarin-kemarin sebelum waktu pasar normal, itu kan naik terus tuh. Susah kan gimana menentukan support resistennya. Nah, secondary trend. Gunakanlah secondary trend untuk menentukan support resisten. Di mana, lihat yang di warna hijau, di lingkaran hijau, saat harga menyentuh harga secondary trend atau menyentuh garis, itu adalah titik terbaik untuk beli. Kayak gitu. Saat menjauh, itu adalah titik terbaik untuk jual. Atau buy on weakness, sell on strength. Ini yang hobi TikTok ya. Hobi TikTok. TikTok ini aplikasi. Yang hobi bermain swing trading. Nah ini nih. Beli di saat-saat saham lagi naik. Biasanya dia nggak mau ketinggalan kereta. Itu dia beli di harga secondary gitu. Bagi yang males narik garis ya. Ini kayak gini. Cara sederhananya dengan yang lebih fleksibel dengan menggunakan secondary major trend.
Yang ketiga, identifikasi tren. Identifikasi tren itu kayak gimana? Suatu tren dikatakan kuat kalau bentuk candle atau candle menjauhi major trend. Suatu tren dikatakan lemah di saat saat candle itu mendekati major. Bisa dilihat yang warna hijau, yang dilingkari hijau. Saat dia berarti ini namanya strong uptrend. Artinya selama dia menjauh, walaupun ada koreksi dikit, ya it's okay. Ya gitu, jangan buru-buru ngejual kayak gitu. Berbeda halnya kayak gini nih. Saat dia menyentuh, nah saat dia menyentuh, ini boleh nih untuk ngejual sebagian kayak gitu. Jadi identifikasi tren. Jadi semakin kuat tren semakin kuat tren itu semakin menjauhi major trend. Tapi semakin mendekati major trend artinya tren itu semakin melemah, mungkin berbalik, mungkin enggak kayak gini. Kayak ini kan masih naik, ini mulai melemah, tapi enggak mengalami breakout, tapi dia mengalami naik lagi. Artinya mengalami penguatan lagi kayak gitu. Tadi disebut ini uptrend, downtrend, sideways. Itu apa sih? Uptrend adalah kecenderungan harga naik, di mana dia ngebentuk high low, higher low. Kalau downtrend kecenderungan harga turun. Dia ngebentuk low high, lower high, lower high. Lower low, lower high. Kalau sideways itu kurang lebih sama. Nah, sekarang kita lanjut. Mengenai klasifikasi TA modern. Ada dua nih klasifikasi TA modern secara prinsip ya. Yaitu lagging indikator, leading indikator. Artinya, teman-teman seorang ahli teknikalis seidealnya harus mempunyai dua prinsip ini. Lagging indikator dan leading indikator. Apa itu lagging indikator? Lagging indikator berfungsi untuk mendeteksi tren. Biasanya indikator ini akan menunggu pembentukan harga terlebih dahulu. Terus leading indikator adalah untuk mengetahui momentum pasar. Apakah oversold, overbought, biasanya digunakan untuk membaca reversal. Atau ini biasanya leading indikator itu lebih ke arah psychology, lagging indikator ini lebih ke arah yang namanya harga, pergerakan harga kayak gitu. Jadi penting. Jadi jangan pernah teman-teman hanya punya satu lagging indikator, tapi leading indikator nggak ada. Atau teman-teman punya leading indikator, lagging indikator nggak ada. Itu salah. Teman-teman harus minimalnya minimalnya mempunyai dua indikator ini. Lagging dan leading indikator. Dan kita fokus ke salah satu dari lagging indikator. Dalam hal ini, moving average. Nah, ini contoh saham Telkom. Moving average. Ini lihat warna hijau adalah downtrend. Downtrend. Warna hijau adalah di sini dia pakai 60, artinya secondary trend. Secondary-nya itu lagi turun tuh. Terus warna merah itu yang nempel ke candle itu adalah minor trend. Pokoknya yang menempel banget selalu ke candle itu adalah minor trend atau minor line. Di sini kelihatan tuh sangat menjauhi garis secondary kan. Apalagi majornya pasti jauh banget. Artinya di sini masih tren turun, masih strong downtrend kayak gitu. Nah, kita baru nyampe ke titiknya nih, moving average. Apa itu moving average? Secara umum, moving average itu adalah salah satu tools, salah satu alat analisis teknikal yang menggunakan rata-rata bergerak dengan rentang waktu tertentu dari data harga historis yang biasanya digunakan untuk harga penutupan atau close statement. Beberapa hal yang menyangkut analisis ini adalah fungsi utamanya. Yang pertama, memberikan indikasi bahwa suatu tren telah dimulai atau sedang dimulai atau sedang berakhir. Tuh, itu informasi yang didapat. Yang kedua, menggunakan rentang waktu lebih lama dalam tren harga menaik akan berada pada di bawah MA yang menggunakan rentang lebih sedikit, artinya time frame. Tadi garis menggaris. Yang ketiga,
MA yang menggunakan rentang waktu lebih lama dalam tren harga akan menurun, akan berada di atas MA yang menggunakan tren yang lebih singkat. Sederhananya, MA kecil memotong MA yang lebih besar dari bawah ke atas, itu bakal mengalami apa? Lihat di sini. Ini kecil dari bawah. Mengalami kenaikan. Nah, mengalami kenaikan. Saat dia memotong dari atas ke bawah, itu mengalami penurunan. Oke? Kalau mengalami kenaikan itu berarti momen untuk beli ya. Ya, atau bahasa kerennya golden cross. Oh iya ya. Dan yang Itu di tadi bawah. teman kita Anissa bertanya gitu kan. Oke. Jadi ini dari bawah ke atas. Nih, aduh. Ini dari bawah ke atas. Nah, ini akan ada tanda plus nih. Ingat tuh tanda plus. Itu golden cross-nya nih. Jadi beberapa indikator itu udah ada tanda biar golden cross, golden dead cross. Jadi mempermudah kita lah kayak gitu. Nih, jadi ini titik belinya, ini disebutkan the golden cross. Terus dia dari atas ke bawah nih memotong itu golden dead cross kayak gitu. Selanjutnya nih, jenis-jenis moving average. Mungkin ini yang jarang diketahui oleh teman-teman semua, dan mungkin ini yang nggak pernah, atau jarang, atau nggak pernah mungkin ya, diajarin oleh broker saat pertama kali kita ngebuka akun, di mana kita selalu diajarkan yang namanya moving average, yaitu simple moving average. Tapi kita nggak diajarkan mengenai weak moving average dan exponential moving average. Padahal dua prinsip ini penting, kayak gitu. Kita mulai. Prinsip dari moving average, pembeda dari semua jenis moving average adalah pola perhitungan. Ia memberatkan suatu nilai periode tersebut dianggap lebih berbobot. Tadi moving average itu rata-rata biasa, tapi kalau WMA dan EMA adalah sistem pembobotan. Tapi di sini saya nggak bakal lebih detail menjelasi bagaimana mencari WMA atau EMA, karena di sini kan teman-teman ya bukan menjadi seorang pengen mendapat analis kompetensi kayak di bidang teknikal, tapi kan di sini teman-teman pengen hanya menentukan titik beli dan titik jual dengan menekan resiko seminimal mungkin kayak gitu kan. Jadi di sini di sini saya hanya menjelaskan bagaimana fungsi nih dari simple moving average, weak moving average, dan EMA. Bagaimana kalau dikolaborasi itu kayak gitu. Yang pertama, simple moving average. Lihat yang garis warna biru itu adalah price, warna pink adalah simple moving average. Secara aritmatika, moving average yang dihitung untuk menambahkan harga penutupan saham untuk sejumlah periode waktu dan kemudian dibagi sejumlah periode waktu tertentu. Atau simple moving average atau moving average. Nah, ini adalah prinsipnya gini, moving average. Jadi yang teman-teman kalau di rata-rata broker itu hanya menggunakan kata-kata moving average. Jadi moving average, simple moving average itu it's same kayak gitu, sama. Kedua, weak moving average. Lihat tuh. Harga warna biru, simple moving average warna pink, terus weak moving average warna hijau. Lihat. Di sini warna hijau itu mengindikasikan lebih dulu mengalami indikasi turun. Kita ngelihat cuma satu garis ya, Nih lihat, saat harga menukik tajam, nah menukik tajam di garis X7, lihat, maka weak moving average itu mengindikasikan kurang lebih mendekati di sekitar 7,5 atau 7,8 lah. Sekitar itu. Berbeda halnya dengan yang simple moving average nih. Di titik ini dia, di angka 8. Mungkin ada perbedaan sekitar setengah X perbedaannya. Kayak gitu. Antara weak moving average dan simple moving average dalam mengindikasikan penurunan atau pembalikan arah tren. Kayak gitu. Kita lihat lagi waktu tren turun itu di X12. Ingat tuh, lihat tuh. Di X12. Weak moving average
Cuma di 12,5 mungkin dia udah mulai indikasi turun, tapi berbeda. Nih, dia di 13,5 mengalami simple moving average di 13,5 baru memberikan indikasi turun kayak gitu. Jadi artinya WMA lebih sensitif terhadap pergerakan harga dibanding simple moving average. Itu. Sekarang kita gabungin ketiganya. Ini adalah exponential moving average. Lihat, harga warna biru, pink adalah simple moving average, hijau adalah weak moving average, dan kuning adalah exponential moving average. Lihat, harga turun benar-benar beririsan nih. Beririsan dengan yang namanya exponential moving average. Benar-benar di 77, benar. Dia mengalami penurunan. Berbeda halnya saat dia mengalami kenaik. Waktu lagi kembalikan arah tren turun, moving average itu, nah dia mulai balikan, nah di sini. Di 12,5. Jadi lebih dulu memberikan indikasi dibanding weak moving average dan simple moving average. Memberikan indikasi lebih dulu. Kayak gitu. Jadi dia lebih sensitif lagi nih. Di mana tadi WMA udah sensitif dibanding simple moving average. Nah, exponential moving average ini lebih sensitif lagi dibanding weak moving average dan simple moving average. Jadi keywordnya apa nih? Keywordnya yang pertama, EMA memiliki kemiripan dengan WMA dalam hal membedakan bobot data antara data terdahulu dan yang terbaru. Di mana dengan perhitungan ini, EMA dan WMA sama-sama lebih sensitif tentang pergerakan harga saham dibandingkan simple moving average. Keyword yang kedua, WMA atau weak moving average dan exponential moving average sering dipakai untuk trading dalam jangka pendek, sedangkan SMA dipakai dalam investor jangka panjang. Ini keywordnya ya, ingat. Trading jangka pendek, MA, investor jangka panjang. Artinya, major trend selalu pakai simple moving average. Secondary trend bisa menggunakan EMA, bisa menggunakan MA. Tapi kalau minor trend itu pasti menggunakan WMA dan EMA. Dan inilah yang selalu kita telat masuk atau selalu kita telat keluar, itu gara-gara ini. Kita hanya menggunakan simple moving average, tapi nggak di-combine dengan weak moving average dan exponential moving average. Kayak gitu. Terakhir, bonus. Ada yang tahu ini? Ini adalah MACD. Itu sama juga, lagging indicator, MACD, kepanjangan dari moving average, convergent, divergent. Nah, sekarang harus tahu artinya nih. Cara ngebaca ini. Jadi di dalam MACD ini ada 2 garis. Bisa dilihat 2 garis. Yang pertama itu adalah signal line. Biasanya berwarna merah. Ini yang berwarna merah nih. Berwarna merah. Itu signal line. Itu dihitung dari EMA. Itulah makanya EMA itu ada tulisan 9 tuh. MACD 12, 26, close 9. Nah, 9 itu adalah EMA. Terus MACD line. MACD line itu dihitung dari pengurangan EMA selama 26 hari dan 12 hari. Nah, di sini MACD itu memberikan yang namanya indikasi lebih dulu. Makanya jangan heran saat kalau kita menggunakan moving average. Jadi misalkan nih, seorang pemula itu umumnya pasti diajarkan menggunakan MA, MACD, dan RSI. Itu secara umum ya. Itu diajarkan dimanapun broker biasanya. Nah, jangan heran, biasanya MA menunjukkan indikasi naik, tapi MACD. Atau saat MA belum menunjukkan indikasi turun, MACD udah disuruh turun kayak gitu. Jangan heran. Kenapa? Karena dia menggunakan prinsip EMA kayak gitu, exponential moving average. Jadi dia lebih sensitif dibandingkan kalau moving average doang. Kayak gitu. Terus cara bacanya gimana? Cara bacanya kayak gini. Saat di atas 0, ini kan ada 0 nih.
sumbu X sebagai X0, itu mengindikasikan bahwa pasar bersifat yang namanya bullish atau lagi mengalami kenaikan. Tapi kalau saat di bawah 0, itu pasar mengalami penurunan atau bearish kayak gitu. Semakin mendekati 0, maka tren akan mengindikasikan mengalami reversal atau enggak. Gitu sih. Nah ini, MACD. MACD itu formulasi teknikal yang ditemukan oleh Gerald Epo. Bagi banyak pemain pasar, MACD juga dikatakan salah satu alas teknikal yang paling sederhana dan cukup handal. Digunakan dalam mengambil keputusan selama perdagangan di lantai bursa. Kenapa? Karena dia memberikan indikasi beli dan jual lebih dulu. Karena EMA. Dibandingkan dengan moving average, perbedaan adalah dalam analisa MA. MA dapat kita analisa langsung sebagai indikator kenaikan atau penurunan harga secara langsung. Sementara pada analisa yang menggunakan indikator MACD, output yang dihasilkan oleh MA tidak langsung dapat dianalisa. Namun, terlebih dahulu diolah sebelum dijadikan sebuah indikator momentum yang akan mengindikasikan perubahan harga tren. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Itu mengenai materi tadi, mengenai moving average. Kalau ada pertanyaan, silakan di kolom chat ya. Halo. Iya, ya. Kita mulai ya dari siapa nih? Syahrul Fatah. Kalau main harian pakai minor trend ya? Iya. Jadi kalau harian itu selalu pakai yang namanya minor trend. Dan juga tetap daripada kita ketinggalan indikator atau ketinggalan indikasi beli dan jualnya, itu makanya menggunakan moving average yang EMA atau WMA, exponential moving average dan week moving average. Itu ada mungkin di beberapa broker ada, tapi mungkin dengan berbahasa yang berbeda kayak gitu. Tapi kalau pengen mudahnya di RTI aja, di RTI itu kan ada kolom chart, itu bisa dipilih di situ. Itu paling mudahnya, Syahrul. Terus yang kedua, MA biasanya telat konfirmasi. Ya benar, MA telat konfirmasi. Oh ini ya pernyataan. Oke, makasih Bang Irfan udah dibantuin. Oke, lanjut ke Anissa Rahmadani. Bisa dijelaskan lagi penentuan titik jual atau beli antara 3 grafik ini? Gimana ya cara analisanya? Oke, Mbak Anissa mau contoh emiten apa? Jadi langsung kita diperagain deh. Mau contoh emiten apa Mbak Anissa? Atau ada yang usul? Mau emiten apa? Unilever atau Enough dong. Unilever, oke. Unilever atau Enough. Mungkin bisa dicontohkan untuk Garuda, Mas. Garuda yang mana nih? GIA apa GMF? GIA. GIA, oke. Jadi 3 ya. Unilever, Enough, GIA, oke. Iya, bentar ya. Internet, oke. Jadi teman-teman, untuk kesamaannya bisa download RTI Business, itu mungkin bisa dibilang aplikasi wajib seorang investor atau seorang trader, itu punya wajib, itu kita bisa menganalisis simpel menggunakan media handphone kayak gitu.
Atau itu juga di sini juga sediakan. Jadi kita menyamakan aja, jadi biar mudah. Indikatornya. Jadi mungkin ada beberapa OLT yang menggunakan atau beberapa broker yang menggunakan beberapa istilah yang berbeda gitu ya. Istilah yang berbeda dalam menggunakan antara moving average, EMA atau WMA-nya. Oke, kita yang pertama Unilever. Ini Unilever ya. Kita mulai cara setting indikator. Ini di RTI berbeda di aplikasi yang lain. Kita cari pertama itu adalah moving average. Ingat, kalau moving average doang, jadi ini cuma ada satu, moving average doang, artinya di sini bakal saya setting dia sebagai major. Karena saya tertarik untuk 200 hari, artinya selama sepanjang 1 tahun. Oke. Tebal. Oke. Nah, ini major trendnya ya. Masih di bawah garis, artinya masih downtrend. Terus baru kita setting lagi menggunakan di sini pilihannya MA with EMA cross. Nah, kita setting. Oke, di sini ada length MA. Ingat, MA itu pasti lebih panjang daripada EMA. Di sini saya menggunakan laporan kuartal. Laporan kuartal itu kurang lebih 3 bulan keluar. Jadi saya menggunakan 60 hari. Kenapa 60 hari? Biasanya ini indikasi yang digunakan oleh asing. Asing itu melihat berdasarkan kuartal. Kalau laporannya bakal jelek, itu biasanya indikasinya bakal turun terus gitu. Jadi ini indikasi paling maksimal gitu, kita harus hit and run. Terus contoh, saya tertarik pokoknya dalam seminggu harus take profit 5. Saya tebelin. Kita ganti warnanya. Jangan warna hijau, warna ungu lah ya, biar enak. Nah, warna ungu. Nah. Oke, sudah. Oh ya, ini ada cross kan. Cross ini artinya ini indikasi. Artinya tadi golden cross, golden dead cross. Golden cross atau golden dead cross-nya kayak gitu. Atau titik terbaik untuk beli dan titik terbaik untuk jual. Oke? Oke. Udah, habis itu kita okein. Ini Unilever. Terus satu lagi. MACD kan. Kita gunain semua. MACD. MACD. Nah. Kelihatan kan? Jadi Unilever gimana? Lihat. Warna apa nih? Tadi warna merah ini apa ya? Oh, warna merah. Warna merah ini adalah secondary. Warna pink ini adalah minor. Warna biru adalah major. 3 itu ya, kita pahami dulu. Lihat prinsipnya. Di sini minor memotong secondary. Tapi secondary belum memotong major, masih jauh tuh. Artinya ini indikasinya nggak bakal terlalu kuat Unilever, dia bakal mantul lagi ke bawah. Kayak gitu. Nih, ini kelihatan. Memang sini lagi strong uptrend nih, strong uptrend. Strong, tapi dia nggak bakal jauh-jauh di kisaran 8.400 tuh nggak bakal jauh. Pasti di kisaran itu. Dan sebelum turun lagi ke bawah, kayak gitu. Jadi Unilever kayak gitu. Jadi cara bacanya gitu ya. Artinya kalau teman-teman mau beli, artinya bisa beli di sini. Artinya di sini udah titik yang sangat-sangat telat. Tuh, lihat tuh. Hampir sama kan? Nih, titik beli. Lihat titik beli. Hampir sama dengan yang MACD. Lihat MACD. Bener-bener di hampir mendekati garis 0. Artinya di dekat reversal. Ya kan? Jadi kita mengcombine antara MA dengan EMA kayak gitu. Jadi di sini kalau udah kayak gini, artinya apa? Artinya nggak cocok untuk masuk. Kita udah telat banget untuk masuk kayak gitu. Dia udah berada di puncak juga tuh, udah ada berada di puncak kayak gitu. Jadi udah telat kalau berdasarkan moving average aja. Jadi di sini saya menilai hanya berdasarkan moving average ya, berdasarkan hanya indikasi-indikasi yang diberikan moving average kayak gitu. Jadi Unilever
itu sudah telat masuk. Kalau kita masuk, dijamin bakal nyangkut. Kayak gitu. Jadi waspadalah. Karena dia masih mengalami strong downtrend kayak gitu. Walaupun udah mendekati major, kalau dia nggak nge-break, dia bakal turun lagi. Tapi kalau lihat secondary-nya belum nge-break, artinya ini bakal mantul lagi ke bawah kayak gitu. Tunggu aja. Itu kalau Unilever. Terus kedua enough. Itu enough. Udah memberikan indikasi golden cross tuh. Ya kan? Dia minor trend udah memotong secondary, tapi secondary belum memotong major. Tuh lihat tuh, langsung sideways saja. Enough tuh. Apakah bakal mantul ke atas atau ke bawah? Kalau berdasarkan ini, berarti ini bisa digunakan untuk yang namanya trading harian ya. Trading harian itu kan karena kan 5 hari kerja nih. Jadi sebenarnya kalau tipe yang swing kayak gini, ini enak buat TikTok kayak gitu ya. Artinya di sini kita kelihatan range-nya tuh. Berarti dia range main di 1095. Beli aja di bawah 1095, jual dikit di atas 1095 kayak gitu. Ini masih range aman kayak gitu. Karena dia juga ini secondary-nya bakal masih mengarah naik nih. Bisa indikasinya beberapa minggu ke depan mengalami baru dia titik gitu. Tapi kita lihat di sini. Di sini udah mengalami tren turun. Artinya bisa jadi ini turun kayak gitu. Jadi di MACD ini yang sama-sama EMA doang udah memberikan indikasi turun lebih dulu. Artinya ini bisa lebih turun lebih dulu kayak gitu. Artinya apakah baik untuk beli atau jual? Untuk hit and run, oke, masih oke. Tapi kalau untuk yang walaupun udah telat ya, tapi ini masih oke karena dia membentuk sideways. Jadi perbedaannya kalau dia ngebentuk sideways itu masih oke untuk masuk, tapi kalau dia nggak ngebentuk sideways langsung itu sangat riskan untuk turun lagi kayak gitu. Itu tentang enough. Jadi masih oke, tergantung profil risk ya. Ini kalau kita latih terus satu lagi GIA. GIA. Lihat tuh. Dia mau mendekati 0. Di sini hampir jadi indikasinya besok sih sebenarnya. Tapi kalau lihat dari sini, kalau pure hanya ngelihat dari moving average ya, jadi pure ngelihat dari moving average, ini walaupun secara tren masih mengalami downtrend, tapi ini kita bisa manfaatkan nih selama seminggu untuk melakukan trading, melakukan transaksi nih. Kenapa? Karena dia mengalami, ya kalau ditarik tuh bisa 2-3 hari ke depan lah. Senin, Selasa, Rabu, dia bakal mengalami golden cross. Kayak gitu, bakal mengalami golden cross. Artinya bisa kita manfaatkan momen lebih dulu. Kayak gitu. Kenapa? Ini indikasinya. MA-nya udah menaik, udah mendekati 0. Ini, jadi ini udah tanda-tanda dia mau reversal naik ke atas. Kayak gitu. Dan bisa kita manfaatin untuk take profit lebih dulu. Kayak gitu. Walaupun akhirnya bakal turun lagi. Kayak gitu kurang lebih. Request lagi dong. Satu lagi Sochi Om. Kebetulan kita ambil Sochi juga soalnya. Kira-kira kayak mana untuk besok? Bisa dilihat nggak? Oh, Sochi. Oke, Pak. Mungkin di akhir, Pak ya? Oh, oke. Iya, kita ngejawab yang lain dulu. Takutnya nggak kebagian yang lainnya. Oke, kita lanjut. Tadi habis Anissa. Mbak Anissa sekarang ke Merliana Donna. Keyword nomor 1 apa tadi ya? Oh, keyword nomor 1 tuh mengenai WMA dan EMA aja. Ya, jadi yang belum tadi lupa ya. Mana? Oke. Jadi keyword nomor 1. Keywordnya mana ya? Nah ini, keyword nomor 1. EMA memiliki kemiripan dengan WMA
dalam hal membedakan bobot data antara data terdahulu dan yang terbaru, di mana dengan perhitungan ini, EMA dan WMA sama-sama lebih sensitif dengan pergerakan harga saham dibandingkan SMA. Itulah tadi kenapa MACD memberikan indikasi lebih turun lebih dulu dibandingkan yang atas tadi kan, itu. Kayak gitu, jadi gak usah dipentingin, jadi ini sebenarnya pengertian dari rumus dari EMA dan WMA, bagaimana cara mencarinya, tapi kita bukan menjadi seorang analisis teknikal yang pengen dapat sertifikat kompetensi, bukan. Kita di sini pengen menentukan titik beli dan titik jual secara simpel, artinya jangan memusingkan tentang rumus-rumus, tapi bagaimana menerjemahkan line tersebut, itu key-nya, kayak gitu. Oke, thank you Mbak Merly. Lanjut ke Bang Namhar. Kak mau nanya, dalam MACD konvergen dan divergen itu maksudnya apa ya? Oh, oke. Tadi udah salah. Nah ini. Bisa dilihat? Jadi ini adalah umum, konvergen, divergen. Jadi ini MACD secara umum. Jadi dia garis, itu ada garis tuh warna merah. Garis merah itu menggambarkan sinyal line. Itu ada warna merah kan, itu menggambarkan sinyal line, di mana biasanya berwarna merah itu dihitung dari exponential moving average dalam rentang waktu 9 hari. Makanya ini ada MA9 nih, ada tulisan 9. Terus MACD line biasanya berwarna merah dihitung dari eksponensial. Jadi ini yang warna merah nih, yang merah ini nih yang bentuk-bentuk kayak apa sih namanya nih? Bentuk kayak piramida atau batang ini itu MA line. Sinyal line. Sedangkan kalau MACD line itu yang ini nih, bervariatif 12 dan 26. Kayak gitu. Dihitung dari pengurangan exponential moving average selama 26 hari dan 12 hari. Kayak gitu. Cara bacanya gimana? Pokoknya sederhananya, ini kan ada 0 nih. Saat dia di atas 0, itu artinya tren naiknya itu tinggi. Tapi saat dia di bawah 0, semakin jauh dari 0, itu artinya tren turunnya semakin tinggi. Cuma simpel itu. Tren naik, tren turun. Itu. Jadi MACD itu cuma melihat tren naik, tren turun. Karena dia bakal berkorelatif dengan candle di atas nantinya. Kayak gitu. Siapa tadi ya? Semoga bisa membantu ya jawabannya Bang Namhar Lubaya. Lanjut ke Bang Syahrul Fatah. Ulas lagi sederhana EMA dan WMA cara bacanya. Kalau cara sederhananya itu sebenarnya sama kayak moving average ya. Jadi kalau misalkan dia memotong dari bawah ke atas atau dari atas ke, jadi kalau misalkan yang kecil memotong dari bawah ke atas itu titik terbaik untuk beli. Tapi kalau dari batas ke bawah itu titik terbaik untuk jual. Jadi prinsip MA, prinsip EMA atau prinsip WMA itu sebenarnya sama. Cuma yang membedakan bagaimana titik itu didapat. Jadi kan garis kan nggak mungkin kita disebut garis kalau nggak ada minimal 2 titik. Bener nggak? Dari mana 2 titik ini didapat? Ya itu kan pasti berbeda-beda kayak gitu. Antara A dengan B, menurut misalkan titik terjauh bis Indralaya itu adalah dari Bukit ke Indralaya. Tapi ada orang bilang, enggak, bukan dari Bukit ke Indralaya, dari Unsri ke Indralaya. Itu lebih spesifik tuh, berbeda-beda tuh. Walaupun sebenarnya sama kan. Nah, kayak gitu itu juga sama. Jadi hanya perbedaan titiknya. Tapi prinsipnya itu cara membacanya itu sama. Kayak gitu. Semoga membantu ya Bang Syahrul. Lanjut ke Bang Irfan Patuan. Bagi AFL-nya dong EMA dan WMA. Gratis kok Bang Irfan, jadi nggak usah bagi AFL.
Jadi di sini bukan pakai aplikasi AMI Broker, bukan. Jadi cukup di RTI Business. Jadi kita samain aja. Mungkin di OLT pakai menggunakan istilah yang berbeda, tapi ini kita menggunakan RTI Business. Jadi caranya, ini di website ya. Kalau misalkan di di apa namanya, di apa sih namanya, di Play Store atau App Store, bisa di download dulu di Play Store, di App Store, dan verifikasi. Kalau misal di verifikasi email itu free kok, kayak gitu. Oke, jadi ini kita download misalkan RTI, jadi ketik aja di, kalau misalkan di laptop, rti.co.id. Yuk. Oke, terus klik free trial. Udah, terus masuk ke bagian chart. Udah deh, tinggal pilih indikatornya. Jadi ini indikator ya bisa dibilang gratis, jadi nggak usah dipusingin kayak gitu. Ada di RTI kok, makanya sangat penting mendownload RTI. Kayak gitu, Bang Irfan, semoga membantu. Ke Bang Bramuda. Pak, kalau scalping pakai indikator apa yang akurat entry buy dan sell? Kalau scalping pakai indikator apa yang akurat entry buy dan sell? Kalau scalping indikator yang akurat itu indikator yang namanya tape reading, itu yang paling akurat. Dan money flow index atau foreign flow. Nah, itu tuh tiga itulah. Kalau moving average itu nggak terlalu pengaruh ya kalau scalping kayak gitu. Semoga bisa ngebantu jawabannya Bang Bramuda. Lanjut ke Bang Syarul Fatah. Nah, makanya tolong jelasin lagi dong WMA dan EMA. Dari Lampung nih jauh. Oke, siap. Oke. Mana ya? Main aja ya, kita langsung di sini. Oke, dimulai. Nih lihat nih. Jadi ini garis. Kita zoom. Nah, lihat. Ini harga. Aduh, kedekatannya. Nah, ini harga digambarkan warna biru. Pink adalah simple moving average. Hijau adalah weak moving average. Kuning adalah exponential moving average. Terlihat? Ada 4 ya. Jadi cara bacanya gimana? Jadi di sini exponential moving average itu akan memberikan indikasi lebih dulu sesuai dengan pergerakan harga. Untuk indikasi beli maupun indikasi jual. Berbeda halnya weak itu kedua sensitif. Jadi tingkatan sensitifnya EMA lebih sensitif dibanding WMA. Jadi lebih sensitif juga dibanding simple moving average kayak gitu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. EMA lebih sensitif dibanding WMA, tapi juga lebih sensitif dibanding SMA. Tapi WMA tidak lebih sensitif dibanding EMA, tapi sensitif terhadap moving average kayak gitu. Jadi gunakanlah indikasi yang kita bisa meraih titik seoptimal mungkin dan titik terjual secepat mungkin kayak gitu. Makanya jangan pernah mengadukan EMA dengan EMA aja.
Kalau kita memadukan EMA dengan EMA aja, itu bisa jadi itu indikasi yang salah. Makanya di-collaborated antara EMA dengan SMA atau WMA dengan WMA dengan SMA. Jadi boleh pilih salah satu itu. Secara simpelnya sih, secara sederhananya itu. Kalau misalkan kurang jelas lagi, Bang Syarul, nanti kita video ini bakal diupload di YouTube. Nanti bisa diulang-ulang aja di YouTube, diulang-ulang lagi, langsung dipraktekkan gitu. Nanti pantengin aja di YouTube ISP Palembang, oke? Ke Pak Galaksi, Bang Galaksi, analisis BBRI dong gimana? BBRI. Nah, ini analisis BBRI bisa dilihat. Secara major trend itu mengalami masih turun, itu tergambar dari secondary trendnya itu masih jauh, artinya ini masih mengalami tekanan jual yang sangat tinggi ya. Tekanan jual yang sangat tinggi, kayak gitu. Jadi apakah beli atau enggak, secara indikator itu belum mengindikasikan untuk melakukan transaksi beli, kayak gitu. Terus apakah memberikan indikasi jual? Kalau seorang teknikalis ini bisa dijual dulu. Kenapa? Karena kemungkinan bakal lebih turun lagi dari 2000 mungkin support di 2443 itu bakal jebol kayak gitu. Karena ini masih sangat strong downtrend BBRI. Kenapa strong downtrend? Karena secara bisnis kan UMKM terganggu semua, kredit macam jadi masalah. Oke, semoga bisa ngerti jawabannya, Bang. Siapa tadi ya? BBRI tadi siapa? Oh, Bang Galaksi. Terus lanjut, Bang Bramuda. Pak, kalau scalping pakai indikator apa yang akurat, entry buy dan sell? Tadi udah dijelasin nih kayaknya ya. Indikator money flow index, terus indikator bisa pakai RSI untuk melihat psychology, terus tap reading. Tuh. Terus Bang Riko, ada kemungkinan nggak untuk salah kasih sinyal dalam analisis pakai WMA dan EMA? Ada kemungkinan kasih sinyal. Oleh karena itu, karena kan dia sangat sensitif nih. Sangat sensitif. Jadi kita harus cari yang nggak sensitif juga dong. Jadi istilahnya ada pagar luar, ada pagar dalam, atau ada pintu dalam, kayak gitu. Pagar luarnya itu EMA dan WMA, pintu dalamnya untuk kita masuk ke rumah itu adalah moving average, kayak gitu. Jadi selalu mengcombine antara MA dengan EMA atau MA dengan WMA, kayak gitu. Semoga bisa ngebantu ya Bang Riko. Lanjut. Bang Viko. Ciputra Pak. Ciputra. BTW di sini sekarang lagi hujan. Jadi nanti kita melihat kondisi kalau memang nggak memungkinkan untuk, biasanya di sini kalau hujan terganggu sinyalnya. Jadi kalau misalnya nggak memungkinkan, nanti kita jawab di via YouTube aja ya. Tadi apa Ciputra ya? Ciputra masih strong downtrend, jangan masuk dulu kayak gitu. Nah, masih jauh kan, dari secondary aja masih jauh, artinya potensi tembus 396 ini masih sangat tinggi kayak gitu. Jadi kalau udah pengen out aja dulu.
Gitu. Kalau kita ngelagu moving average ya, kalau mau out aja dulu karena dia bakal 39 nyampe ke 3 berapa nih? 396 itu sangat-sangat tinggi kayak gitu. Karena dia masih strong downtrend. Masih sangat jauh Ciputra. Ya karena bisnisnya kan terhambat semua kayak gitu. Gitu Bang Viko, semoga membantu. Terus Bang Ong, yang kita lihat buat waktu beli suatu saham di akhir chart atau di perpotongannya ya Mas. Yang kita lihat buat waktu beli di perpotongannya. Jadi tadi sebutannya adalah Golden Cross atau Golden Dead Cross. Golden Cross adalah titik terbaik untuk beli, Golden Dead Cross adalah titik terbaik untuk jual kayak gitu. Jadi di perpotongannya itu yang terbaik. Kenapa? Kalau kita nggak di perpotongannya itu takutnya adalah false breakout kayak gitu. Atau indikasi palsu. Semoga membantu jawabannya Bang Ong. Lanjut ke Bang Angga. Setting MA dan MACD-nya untuk day trading gimana ya Pak? Belum mudeng. Kalau MACD biasanya nggak diubah-ubah Pak. Jadi Bang, kalau MACD itu nggak diubah-ubah, aturan yang biasa kita ubah itu di moving average. Jadi itu tergantung profil risk dari Bang Angga nih. Misalkan major trend itu cuma ada 2 opsi, yaitu 200 atau 100 biasanya secara umum. Selanjutnya kalau secondary itu biasanya ada 2 atau 3 opsi, yaitu adalah 90, 60, dan 30. Itu biasanya opsinya. Sedangkan kalau minor trend itu biasanya 2, 5, 3, 9, nah sekitar itulah bergerak di seminggu 2 minggu kayak gitu. Ubah aja angka-angkanya itu. Angka-angkanya itu ada pilihan setting, nah ubah di situ. Semoga ngebantu Bang Angga. Lanjut ke Bang Bramuda. Maaf Pak, tadi dikatar untuk scalping, tap reading, 3 yang lainnya apa? Oh, yang 2, 3 lainnya ya. Tap reading, terus money flow index. Bisa yang ketiga itu bisa RSI. RSI itu untuk melihat psychology-nya gitu. Kalau misalkan di OLT nggak ada money flow index, bisa ngelihat dari foreign outflow. Jadi keluar masuknya asing kayak gitu. Jadi ada ketiga itulah yang digunakan. Semoga bermanfaat Bang Bramuda. Bang Syarul, terima kasih Bang Riko, sama-sama. Terus Bang Michael, malam Mas, kalau garis biru di MACD ini artinya apa ya? Garis biru. Kita lihat ya. Ini ya, garis biru ini. Garis biru ini adalah MACD line. Jadi kan ini ada biru sama merah. Ini MACD line. MACD line-nya yang 12 dan 26. Nih lihat nih. Ini MACD line yang 12. Yang merah ini adalah yang 26. Saat memotong kecil dari bawah ke atas, dia mengalami uptrend, uptrend, gitu. Saat dia memotong dari atas ke bawah, dia downtrend. Downtrend. Jadi ini menggambarkan bentuk chart, hampir mirip-mirip kayak bentuk chart kayak gitu. Kalau MACD line. Nah, yang ini signal line nih, signal line. Ini yang 99 tadi. Dan kedua-duanya ini adalah berdasarkan EMA kayak gitu. Begitu Bang Michael. Semoga bermanfaat. Lanjut tadi ke udah nggak ada lagi ya pertanyaannya. Oke, kita tadi balik ke Sochi berarti ya. Tadi ada yang nanya Sochi. Nah, ini Sochi. Sochi dia mirip-mirip kayak Unilever. Yang memotong itu baru minor trend. Ini minor ya. Baru memotong itu baru minor trend. Sedangkan secondary trendnya belum memotong. Artinya ini potensi untuk balik lagi ke bawah sangat tinggi. Artinya kalau kita masuk sekarang itu telat banget loh. Bisa-bisa kita nyangkut di harga tinggi kayak gitu. Jadi hati-hati kalau untuk masuk Sochi saat ini kayak gitu. Kalau pengen keluar bisa mantau-mantau market 1-2 hari ke depan kayak gitu kalau pengen keluar. Kayak gitu.
Ada lagi? Apa cukup? Masih ada waktu 20 menit kurang lebih. TLKM, Pak Chandra. Oke, TLKM. TLKM. Wah, ini udah mantul nih ke bawah. Kan mantul ke bawah. Hati-hati aja, jauhin, jangan beli. Jadi besok hari Senin jangan beli dulu karena dia udah mantul ke bawah. Jadi dia mungkin ke support terdekatnya di 3029. Jadi bakal balik dulu ke 3029 kayak gitu. Jadi bagi yang udah punya barang bisa take profit. Bagi yang belum punya barang jangan masuk dulu karena dia lagi downtrend, lagi mengalami pembalikan arah atau reversal kayak gitu. Terus tadi ada yang nanya MNCN. MNCN, waduh. Yang sabar, jangan masuk. Hati-hati jangan masuk karena sangat riskan. Ini masih jauh nih. Masih sangat turun lagi. Mungkin bakal ngebentuk lagi deh. Bakal turun jauh. Support terdekatnya bakal historinya di 690-an. Jadi mungkin bisa nyampe ke 690-an. Kalau ngelihat indikasi kayak gini ya. Kalau ngelihat indikasi kayak gini, potensi ke 690-nya tinggi untuk MNCN. Jadi kalau yang udah punya barang bisa take profit dulu atau nunggu IHSG-nya itu lagi hijau, langsung take profit. Kayak gitu. Semoga bermanfaat Bang Chandra, Bang Angga. Terus Bang Aziz, ASI, Bang Junai, BRPT. Oke. ASI. Nah, masih strong downtrend kan. Walaupun dia indikasinya mulai naik nih. Jadi dia bakal entah ini beberapa hari kemudian naik jadi bisa kelihatan. Tapi kalau potensinya ini masih strong downtrend gitu. Jadi kalau mau pengen main cepat, swing, it's okay. Tapi menunggu indikasi golden cross dulu atau titik terbaik untuk beli. Kalau untuk sekarang masih dijauhin dulu kayak gitu. Itu kalau ASI ya. Karena dia masih downtrend. Kayak gitu. Jangan nafsu aja. Terus tadi BRPT ya. BRPT itu pasti banyak yang kejebak di BRPT ya. Naik beberapa hari. Lihat tuh. EMA-nya ya. Lihat EMA-nya jadi dulu di MACD. Udah mengalami apa? Golden Dead Cross tuh. Udah mengalami Golden Dead Cross. Walaupun ini belum ya. Jadi kemungkinan bakal turun lagi ya. Kayak gitu. Apalagi ini udah memotong tuh. Udah memotong di sini padahal. Udah memotong untuk downtrend. Tapi karena euforia, dia masih tetap naik psychology. Tapi akhirnya dia bakal turun lagi. Artinya, bagi yang udah punya barang, silakan take profit. Bagi yang belum punya barang, jangan tertarik masuk BRPT. Bahaya. Kayak gitu. Semoga bermanfaat. Bang Emir. Halo Bang Emir. Ada Bang Emir di sini. Kalau Sia bagaimana Kak? Ada aja nyari-nyari yang aneh. Sia. Surya Semesta. Waduh. Sia suram. Kalau berdasarkan moving average ya. Jadi ini kita cuma menilai berdasarkan moving average. Berdasarkan moving average, Sia suram, strong downtrend, masih sangat-sangat downtrend. Artinya potensi lebih turun lagi itu potensi untuk turun lagi lebih tinggi. Ini historinya berapa? Nah, ini bottom historinya berarti. Ini lagi mencari bottom history. Sekarang support terkuatnya di 280, bisa jebol lagi. Sangat-sangat mungkin untuk jebol lagi. Kalau ngeliat kondisi moving average kayak gini, kayak gitu. Apalagi kita kenal istilah sell on my yang dibentuk oleh gajah. Jadi potensi lebih turun lagi, sangat-sangat tinggi. Kayak gitu Bang Emir.
Cleo, Pak. Cleo. Cleo untuk main cepat it's okay. Artinya dalam 1 seminggu ya. Tapi dia bakal berbalik arah. Kenapa? Karena dia secondary-nya masih jauh dari major. Secondary masih jauh dari major. Artinya dia nggak lama lagi bakal mantul gitu. Nah, tapi ini udah kelihatan nih kalau dari bentuk candle. Siap-siap mantul nih. Kayak gitu. Walaupun belum kuat mantulnya. Jadi bakal naik dikit 2-3 hari sebelum turun lagi kayak gitu. Jadi hati-hati Leo, bagi yang belum punya bisa ya main 2-3 hari boleh. Tapi kalau yang belum punya yang udah punya silakan take profit. Kalau yang belum punya bisa main 2-3 hari ya. Lah, jangan lebih dari itu. Kayak gitu. Terus Bang Angga, maaf Pak, tahu sedang downtrend tadi lihat dari mana ya? Oh, lihat dari major trend. Saat candle-nya itu di atas major trend, itu adalah uptrend. Tapi kalau saat candle-nya di bawah major trend, itu disebut downtrend. Kayak gitu. Jadi patokannya itu di major. Bang Emir, makan taps ya, makasih sama-sama. Terus Bang Anissa, Bang Anissa, sorry. Bang Anissa, kalau untuk saham dengan fundamental bagus dan kita buka untuk trading, lebih untuk long investing, menurut Mas gimana? Kalau untuk trading kita kudu lihat tren dari MACD dan 3 grafik. Kalau untuk trading tentu kita kudu berbeda lagi Mbak Anissa. Jadi konteksnya bakal berbeda ya. Jadi konteksnya bakal berbeda kita dalam menilai suatu perusahaan antara kita melihat perusahaan itu secara teknikal, secara fundamental atau mengcombine keduanya. Begitu. Itu bakal berbeda. Jadi kalau untuk long invest tentunya fundamentalnya pasti yang dilihat dong yang pertama kali. Habis fundamental yang dilihat, money flow-nya yang harus dilihat, trennya itu lagi naik atau turun. Terus yang ketiga, kalau udah ngeliat itu baru menentukan titik beli dan jual, gimana caranya? Dengan analisis teknikal, kayak gitu. Salah satunya menggunakan moving average, kayak gitu. Jadi itu 3 tahapannya tuh, kayak gitu. Jadi untuk trading itu pasti ngelihat minimal 3 indikator tadi, moving average, MACD. Itu pasti. Jadi nggak mungkin kan kita bingung kapan menentukan titik jual dan beli. Caranya gimana menentukan titik jual dan beli? Titik belinya atau titik jualnya? Salah satunya menggunakan analisis teknikal kayak gitu. Wah, kayaknya udah gangguan sinyal. Bang Fazli. Demas seperti apa Kak ulasannya? Demas. Ini Demas, nasibnya masih suram. Lihat, ketiga-tiganya masih indikasi turun. Jadi ini masih bakal turun lagi balik ke 127. Jadi bakal balik lagi ke 127. Jadi bagi yang belum ada posisi jangan masuk. Bagi yang udah ada posisi atau yang punya barang silakan take profit kayak gitu. Itu Demas. Hati-hati itu. Sangat strong downtrend. Bang Riko, Bang, seberapakah efektifkah metode moving average untuk diaplikasikan ke blue chip, second liner, dan gorengan? Seberapa efektif itu tergantung ya. Tergantung dari time frame ya. Tergantung dari time frame dari teman-teman, profil resiko dari teman-teman. Jadi dalam menganalisis suatu emiten dalam menentukan titik kita beli dan jual itu harus secara yang namanya komprehensif. Jangan hanya berdasarkan tadi analisis teknikal toh, tapi harus membuka beberapa sudut pandang yang lain. Jadi analisis komprehensif itu penting kayak gitu. Jadi kalau kita hanya menggunakan moving average untuk blue chip, second liner, dan gorengan, maka blue chip itu sangat-sangat efektif digunakan untuk moving average. Kenapa?
Karena untuk menurunkan dan menaikkan harga itu nggak mudah kayak gitu. Itu sangat-sangat susah. Jadi moving average untuk blue chip itu sangat-sangat efektif dibandingkan second liner dan gorengan. Second liner masih bisa menggunakan moving average. Jadi kalau misalkan keakuratannya blue chip itu di kisaran 60-70%, kalau second liner itu hanya di kisaran 45-60% kayak gitu. Kalau gorengan itu nggak bisa menggunakan analisis teknikal apapun. Itu ya, garis bawahi. Fundamental pun tidak bisa. Jadi kalau gorengan itu pure hanya menggunakan bandarmologi atau money flow analysis kayak gitu. Itu ya Bang Riko, semoga bisa ngebantu ngejawab. Lanjut ke Mbak Fitri. Izin bertanya Mas, sebelumnya masih bingung dengan mana titik jual dan beli. Contohnya, ketika saham sedang downtrend, di titik mana tepatnya kita masuk untuk membeli saham tersebut? Nah ini sebenarnya ada lagi, kita harus mempelajari namanya tape reading atau support resisten kayak gitu. Support resisten di OLT, support resisten bagaimana tentukan buy on weakness, sell on strength di OLT kayak gitu sih Mbak Fitri. Jadi bagaimana titik jual dan beli itu kita harus balik lagi nih contoh ya. Kita ambil contoh satu aja ya. Sedikit out of the topic ya, tapi ini satu aja ya. Contoh di emiten yang tadi deh Unilever. Nih, di sini kan kita susah nih menentukan. Kalau secara chart, kita bisa menentukan titik jual itu di mana? Kita tarik garis support dulu. Garis support di sini. Ini adalah garis supportnya, tapi nggak mungkin di sini dia nyampe. Atau bisakah? Ada kemungkinan iya, bisa enggak. Artinya, ya sedikit kita turunin balik lagi ke sini, it's okay. Di 8.209 untuk keluar. Jadi ada beberapa cara dalam menentukan titik jual ya. Sama juga titik beli. Jadi titik beli itu kita bisa tarik garis support kayak gini aja, berapa banyak titik yang kena kayak gitu. Itu cara pertama ya Mbak Fitri. Cara kedua itu, nah lihat di sini. Di OLT, ini di bid offer. Cara menentukan, nah harga dijaga di 8.000 dan di 8.050 sama di 8.125. Artinya nggak bakal berkutat lebih dari harga ini. Artinya kalau kita pengen jual, bisa jual di 8.050, 8.075 atau 8.100 kayak gitu. Jangan pernah jual di 8.150 karena nggak bakal dapat kayak gitu. Jadi ada dua versi dalam menentukan titik beli dan titik jual kayak gitu sih. Semoga membantu ya Mbak Fitri. Bang Riko, terima kasih sama-sama. Lanjut ke Mbak Anissa. Untuk trading tadi dijelaskan perlu melihat tren grafik, sedangkan pengalaman saya kemarin, beli suatu emiten saham dengan market cap tertinggi, saya beli sebelum COVID. Harga beli saya udah termasuk bagus, sedangkan sekarang akibat COVID harganya jatuh banget. Bisa dibilang analis teknikal yang tadi dijelaskan nggak bisa memprediksi kondisi seperti COVID. Oke, ini pertanyaan bagus nih. Yang pertama, tujuan investasinya dulu. Itu yang harus dijelasin. Saat pertama kali Mbak Anissa membeli emiten tersebut, untuk berapa lamakah time frame-nya? Kalau time frame-nya itu untuk sebulan, apakah setahun, ataukah lebih dari setahun? Itu yang pertama ya. Kenapa? Kalau dari sini, dari pertanyaan tadi, di sini nggak dijelaskan memang tujuannya itu investasinya untuk berapa lama dari Mbak Anissa, tapi di sini ya ada suatu kejadian luar biasa yang memang di luar yang namanya analisa teknikal. Karena kan analisa teknikal itu kan indikasi berdasarkan sejarah. Maksudnya MA 200 hari ke belakang. Gimana kita bisa 200 ke belakang? Tahun 2019 aja nggak ada pandemi, baru ada pandemi kan sekarang. Kayak gitu. Kecuali 2019 ada pandemi, barulah bisa tergambar di tahun 2020.
Karena 2019 gak ada pandemi, makanya tidak tergambar di 2020. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Artinya analisa teknikal apakah tidak bisa salah? Iya, bisa salah. Sangat-sangat bisa salah. Itulah keakuratannya nggak bisa lebih dari 70% atau 80%. Nggak bakal bisa lebih dari itu. Bagaimana menekan itu? Jadi harus salah satunya itu teman-teman harus yang tadi menguasai secara komprehensif dalam menilai nih. Yaitu secara teknik fundamental, money flow analysis atau bandarmologi, dan ketiga secara teknikal. Ketiga ini bisa jadi teknikal menunjukkan beli, tapi money flow analysis menunjukkan jual. Kenapa money flow analysis menunjukkan jual? Karena fundamentalnya jelek kayak gitu. Jadi ada ini saling correlated nih kayak gini ketiga-tiganya gitu. Jadi harus dipelajari ketiga-tiganya. Jangan hanya teknikalis aja. Karena teknikal itu bisa dibentuk. Duit kita 1 miliar. Coba nih, saya punya duit 1 miliar atau Mbak Anissa punya duit 1 miliar. Iseng aja. Beli emiten yang market cap-nya itu mungkin miliaran. Contoh, misalkan kayak apa yang gorengan ya? Contoh yang gorengan misalkan tadi deh, yang gorengan, apa yang gorengan ya? Salah satu saham inilah B7 misalkan. Atau saham Bakri. Bumi misal. Bumi. Bakri. Ya, salah satu saham Bakri, Friend atau apalah. Kayak gitu. Itu kita beli 1 miliar, pasti sangat membentuk candle gembuk. Tapi kalau saat kita cuma punya duit 100 ribu, 200 ribu, nggak bakal itu bisa ngebentuk candle. Kayak gitu. Atau iseng deh punya duit 10 juta, masuk di emiten yang cuma 50 perak. Kalau nggak terbentuk tuh candle, jebret kita masuk sekali bentuk, kebentuk candle kayak gini. Kayak gitu. Jadi banyak faktor. Jadi jangan menilai tadi, jangan hanya melihat dari satu sisi. Tapi benar, analisa teknikal bisa salah, bisa banget. Apalagi dengan kondisi yang siapa yang bisa menduga kalau saat ini lagi pandemi gitu. Begitu sih Mbak Anissa, semoga bisa membantu menjawab. Kayaknya kurang lebih cukup ya. Udah jam 21.54, udah hampir jam 10. Kalau ada pertanyaan lagi, kita bisa lanjutin di Aliansi Sumatera Camp besok jam 8. Itu bersama teman-teman ISP lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk bisa menganalisis salah satunya analisis teknikal dengan jenis moving average. Tapi salah satu kesimpulan atau reasonnya yaitu gunakanlah moving average atau analisis teknikal itu hanya menentukan titik beli dan titik jual. Kayak gitu. Jangan pernah itu time frame-nya teknikal itu hanya sebatas ya time frame-nya kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Tidak lebih dari itu kayak gitu. Jadi tentukan time strateginya, strategi tujuan investasinya berapa lama, setelah strategi tujuan investasinya berapa lama, analisis secara komprehensif. Secara komprehensif udah meyakinkan, baru kita masuk secara teknikal dengan titik beli dan titik jual. Salah satunya menggunakan moving average, indikator moving average. Atau secara simpelnya nggak mau pusing, tadi moving average aja, oh lagi downtrend, udah tinggalin. Nggak usah buang-buang waktu teman-teman untuk analisa lebih panjang secara sekelibet kalau teknikalnya aja udah nggak mau mendukung kayak gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat berpuasa dan hati-hati untuk teman-teman di manapun berada. Tetap stay di rumah dan kita dukung program pemerintah untuk tidak mudik. Terima kasih waktunya, selamat malam dan selamat berakhir pekan.